Saudara, jumpa lagi bersama saya Tiara Nandika dalam program Berita Ketapang TV Jurnal, edisi Kamis 18 Februari 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menangkap 5 tersangka dugaan kasus korupsi pembangunan jalan di Kabupaten Ketapang, yaitu Jalan Balai Berkuak dan Jalan Simpang 2. Sebanyak 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Kabupaten Ketapang berhasil diungkap oleh Kejati Kalimantan Barat. Kelima orang ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Kalimantan Barat karena terbukti melakukan korupsi atas 2 kasus pembangunan jalan di Kabupaten Ketapang, yakni Jalan Balai Berkuak Maraban sebesar 9,4 miliar rupiah dengan kerugian negara sebesar 1,8 miliar rupiah dan Jalan Simpang 2 Perawas sebesar 11 miliar rupiah dengan kerugian negara 270 juta rupiah yang merupakan dana APBD tahun 2017. Untuk kasus korupsi Jalan Balai Berkuak Maraban, ada 3 tersangka ditetapkan oleh Kejati Kalimantan Barat. Dari ketiga tersangka, 1 orang merupakan petugas dari Dinas PUPR Kabupaten Ketapang yang berinisial EK, dan seorang konsultan pengawas lapangan yang berinisial HM. Sementara itu, untuk kasus korupsi Jalan Simpang 2 Perawas, Kejati Kalimantan Barat mengamankan 2 tersangka, yakni seorang petugas PUPR Kabupaten Ketapang berinisial M dan 1 orang tersangka dari PT Sabarindo Cipta Indah berinisial ES. Pada hari ini, Senin tanggal 15 Februari 2021, ya, saya ulangi 15 Februari 2021, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat setelah melakukan serangkaian tindakan penyidikan, hari ini akan melakukan penahanan terhadap 5 orang tersangka kasus korupsi, ya. 5 orang tersangka kasus korupsi yang mereka ini melakukan tindak pidana korupsi dalam 2 kasus, ya. 2 kasus yaitu pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Balai Berkuak Maraban atau Soil Semen HRS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2017 dengan anggaran 9,4 miliar yang merugikan keuangan negara 1,8 miliar. Dalam kasus ini kita sudah selamatkan uang 360 juta dan sudah kita titipkan ke Bank Mandiri untuk nanti jika perkara ini kita limpahkan ke pengadilan dan terbukti akan dijadikan sebagai uang pengganti, ya. Atas kasus ini, kelima tersangka diancam pasal 2 dan 3 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Tiara Nandika, M. Amarudin melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang menerapkan protokol kesehatan dalam alur pelayanan sejak Maret 2020. Untuk mengurangi keramaian, Dinas Dukcapil juga mengatur jam pengambilan KTP elektronik pada jam 14 waktu Indonesia bagian Barat setiap hari kerja. Strategi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang berbeda dari biasanya. Sejak Maret 2020 hingga saat ini, Dukcapil menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Warga masyarakat yang datang wajib menggunakan masker dan mencuci tangan. Kemudian mengantri di kursi yang sudah diberi jarak. Selanjutnya, mengambil nomor antrian. Karena saya hari ini ngurus perbaikan KTP di sini. Ya. Dan hari ini gimana pelayanan di Dukcapil ini? Oh, sangat luar biasa sekali, Mbak, karena dari awal saya masuk ke kantor Capil, di sini protokol kesehatannya sangat luar biasa ya, karena mengingat di masa pandemi seperti ini ya mereka menerapkan protokolnya dengan sangat baik.
lebih dimudahkan karena pelayanannya dengan sangat cepat, tanggapan mereka pun dengan sangat cepat karena ketika saya masuk dari tadi kan, jadi hari ini sudah selesai urusannya. Semua selesai hari ini? Udah selesai. Pelayanannya ramah atau seperti apa? Oh, sangat memuaskan dengan sapa, sopan santunnya terjaga dengan rapi lah di sini. Semoga masyarakat Ketapang berurusan di sini dengan sangat mudah. Terus seluruh karyawan yang ada di sini mendapatkan kesehatan karena di masa pandemi ini kan mereka berurusan langsung dengan masyarakat. Nah, jadi kita tidak tahu ke masyarakat yang datang sini terpapar atau tidak oleh COVID-19 kan, seperti itu. Nah. Bagi masyarakat yang akan melakukan perekaman KTP elektronik, melapor ke meja petugas dengan membawa fotokopi KK, selanjutnya menuju ke operator perekaman KTP elektronik dengan tahapan yang telah terstruktur seperti scan sidik jari, retina mata, dan foto KTP. Dan masyarakat yang sudah mengambil nomor antrian menunggu dipanggil sesuai dengan nomor antriannya untuk ke counter pelayanan yang ada di dalam sesuai panggilan petugas untuk mengurus sesuai keperluannya terkait dengan dokumen administrasi kependudukan seperti KK, KTP elektronik, KIA, surat pindah, akta kelahiran, akta perkawinan, dan sebagainya. Jenis pelayanan Dinas Dukcapil Kabupaten Ketapang terkait dengan administrasi kependudukan ada 14 jenis. Pengurusan dokumen administrasi kependudukan pada Dinas Dukcapil Kabupaten Ketapang selain dengan cara langsung datang ke kantor Dukcapil dapat juga dilakukan dengan layanan online. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Kabupaten Ketapang, Sarmili menjelaskan, per Desember 2020 dari jumlah penduduk yaitu 574.856 jiwa, terdapat 410.772 jiwa yang wajib memiliki KTP elektronik. Dari 330.879 jiwa yang sudah merekam KTP elektronik, terdapat 79.893 jiwa yang belum merekam KTP elektronik. Selama pandemi ini, kita di Dukcapil Kabupaten Ketapang tetap menerapkan protokol kesehatan Mbak. Jadi mulai dari warga yang masuk ke lingkungan di Dukcapil Kabupaten Ketapang, dari halaman saja sudah kita siapkan air untuk cuci tangan, hand sanitizer-nya. Bahkan di tong yang besar juga itu ada di profil tanknya itu. Setelah itu mereka sambil menunggu antrian itu di beranda depan itu di teras itu sudah kita siapkan kursi-kursi dengan jarak. Jadi sudah ada physical distancing-nya udah berjalan juga. Nah, dan sampai saat ini saya perhatikan warga juga tetap masih mengikuti aturan lain yang diterapkan oleh Dukcapil Kabupaten Ketapang. Jadi kalau saya perhatikan termasuk minat dan semangat warga untuk mengurus dokumen kependudukan juga ini sampai sekarang masih tetap tinggi, tidak berkurang seperti sebelum diterapkannya protokol kesehatan. Jadi mungkin karena mereka juga didesak oleh keinginan dan keperluan ya. Jadi misalnya untuk pengurusan BPJS atau pajak-pajak atau misalnya pembuatan rekening bank atau rumah sakit dan sebagainya. Sampai hari ini saya perhatikan masih tetap tinggi semangat mereka untuk mengurus dokumen kependudukannya, terutama sekali apalagi ini sekarang ini kalau sudah berhadapan dengan bantuan dari pemerintah, apakah BLT atau apa saja namanya itu, bahkan mereka banyak yang buat KK baru atau mengubah KK-nya, pekerjaannya. Ini yang baru saja tadi ada warga yang menghadap saya untuk disesuaikan KK-nya karena dari kondisi mereka, faktornya itu mereka layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi karena sebutan pekerjaan yang notabene sudah lama mereka buat di KK itu menyebabkan mereka tidak bisa dapat, hingga harus kita sesuaikan.
Kalau di awal-awal pandemi dan kita terapkan protokol kesehatan di Dukcapil Kabupaten Ketapang itu sejak bulan Maret kalau tidak salah itu, mungkin sampai hari ini sudah hampir 1 tahun. Kita pada waktu itu terhadap warga yang mengurus dokumen kependudukannya, terutama yang tidak bermasker, tidak memakai masker, kita siapkan pada waktu itu. Kita siapkan masker untuk beberapa mereka yang memang dari rumahnya tidak menyiapkan masker, jadi kita beri percuma, kita siapkan. Nah, kalau yang lain nampaknya mereka tetap ikut aturan cuci tangan ya dan sebagainya. Ini juga ada untuk alat ini saya juga pengukur suhu badan juga itu tetap kita lakukan sampai hari ini. Bagi masyarakat yang ingin mengurus keperluan di Dinas Dukcapil agar patuh dengan protokol kesehatan yang telah diterapkan dalam upaya memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dan diharapkan dapat mengurus sendiri dokumen administrasi kependudukannya. Paulina Piling, Tiara Nandika melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Sejumlah tenaga kesehatan Puskesmas Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, menjalani vaksinasi COVID-19. Setidaknya dari 64 tenaga kesehatan yang ada, 50 tenaga kesehatan sudah divaksin. Sejumlah tenaga kesehatan Puskesmas Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, menjalani proses vaksinasi. Vaksinasi ini sendiri merupakan yang kedua kalinya dilakukan pihak Puskesmas kepada tenaga medis, di mana sebelumnya pihak Puskesmas juga menggelar vaksinasi kepada tenaga kesehatan. Kepala Puskesmas Lingga Justina mengatakan, jumlah tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Lingga berjumlah 64 orang. Namun, tidak semua tenaga kesehatan yang disuntik vaksinasi karena ada yang mengalami penyakit bawaan dan juga penundaan. Sementara dari 64 orang, ada 50 orang tenaga kesehatan yang sudah menjalani vaksinasi. Kalau nakes untuk Puskesmas Lingga itu tercatat ada 64 orang, tetapi tidak diberikan semua. Ada beberapa yang ditunda, terus ada yang tidak diberikan. Kalau yang tidak diberikan itu kan memang dengan penyakit bawaan, sedangkan yang ditunda ketika di screening itu tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, jadi sementara ditunda. Untuk jumlah tenaga kesehatan sendiri di Puskesmas Lingga ada berapa sih, Bu? Seluruhnya ada 64 orang. 64 orang. Yang udah divaksin? Yang udah divaksin sekitar 50 orang. 50 orang ya, Bu. Sementara berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya, saat ini jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Kuburaya yang sudah menjalani vaksinasi berjumlah 80% dari 100% yang ditargetkan dan diharapkan bisa secepat mungkin selesai sesuai target yang diminta. Paulina Piling, M. Amarudin melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal terkini hari ini. Saya Tiara Nandika beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.